Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Sebulan setengah belakangan ini banyak sekali ya orang-orang yang diduga menista agama. Yang sudah pasti ditangkap 2 orang ya, itu Pak Muhammad KC dan juga si Yaya Waloni. Ada lagi diduga ya Ustadz Abdul Somad dan banyak lagi yang lain-lainnya sebenarnya. Tapi karena saya tidak menanggapi video mereka hari ini, ya tentu saya tidak banyak berbicara seputar tentang yang saya sebut nama-namanya tadi. Saya hanya mau berbicara tentang ini, Ustadz Adi Hidayat ini. Tapi sebelum videonya saya tampilkan, Anda jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen. Ini videonya. Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar nggak Anda Tuhan? Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Kan aneh. Paham nggak? Nah, sekarang Anda menilai sendiri apakah ini termasuk penistaan agama. Saudara, saya katakan ini diduga menista agama. Kenapa saya tidak katakan ini penista agama? Karena saya bukan hakim. Jadi saya bisa menduga saja, nanti hakim yang menentukan gitu. Tapi tentunya harus ditangkap dulu orang ini oleh polisi, baru bisa dibawa ke pengadilan begitu. Saya tapi tidak membahas itu terlalu lama. Kenapa? Karena itu bukan domain saya. Saya akan menjawab ketidaktahuan si Ustadz Adi Hidayat ini. Anda tadi sudah lihat kan apa yang saya tampilkan di video, sudah dengarkan? Dia katakan apa ya? Kurang lebih dia katakan begini. Isa Al-Masih, Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kalau Anda berkata Isa Al-Masih, Yesus Tuhan, itu Anda keliru, sesat, kira-kira gitulah ya. Terus kalau memang Yesus itu Tuhan, Isa Al-Masih itu Tuhan, tanya coba sama Yesus, Tuhan nggak dia? Jadi dia samakan Isa Al-Masih yang di Al-Quran, karena tadi dia katakan Isa Al-Masih yang di Al-Quran, saudara. Jadi saya jawab ya, Pak Ustadz Adi Hidayat, Anda ini katanya sekolah tinggi, tapi Anda wawasannya terlalu sempit sekali gitu loh. Anda hanya mencocokkan Al-Quran, Alkitab, Al-Quran, Alkitab. Terus Al-Qurannya juga Al-Quran yang umum ini, dan Alkitabnya Alkitab hanya yang ada di bahasa Indonesia. Ya, Anda tidak samakan Alkitab yang bahasa Arab dengan Al-Quran yang juga dengan tulisan Arab dan berbahasa Arab. Makanya Anda tidak bisa memahami siapa itu Isa, siapa itu Yesus. Kalau Isa yang di Al-Quran ini, betul yang Anda bilang, itu bukan Tuhan, itu Nabi. Kenapa saya katakan dia Nabi ya? Pertama, dia tidak bisa mengampuni dosa. Ya, Isa yang di sini ya, Isa yang di sini. Terus Isa yang di Al-Quran itu, dan juga dia tidak pernah disembah, dan dia juga tidak pernah memang mengakui dianya Tuhan dan Allah. Dia nggak pernah ngaku itu. Tapi Yesus yang di sini, yang di Alkitab itu, dia bisa mengampuni dosa. Dia juga mengaku bahwa dia Tuhan Allah. Dia disembah juga sama pengikut-pengikutnya, nggak menolak. Itulah membuktikan dia Tuhan. Nanti saya akan ungkap ayat-ayatnya. Tetapi saya mau jelaskan lebih dulu. Memang yang Isa di Al-Quran ini ya, dengan Yesus yang di sini tentunya tidak sama. Kalau Isa yang di sini sama dengan Yesus yang di sini, berarti sama-sama Tuhan. Berarti Isa di sini Tuhan, Yesus di sini Tuhan. Tetapi karena Isa di Al-Quran dengan Yesus yang di Alkitab tidak sama, tentu memang yang di Al-Quran bukan Tuhan. Dari mana kita bisa membuktikan tidak sama? Begini, ya, kita mulai bicara tentang kelahirannya dulu. Ya, kelahirannya, ya, mulai dari kelahirannya saja ya. Kelahirannya Isa
di sini ya dilahirkan oleh seorang ibu yang namanya Maryam, lahirnya di bawah pohon korma. Yang di sini ya, si Isa di sini. Yang kata kalian Nabi Isa di sini di Al-Qur'an. Tetapi yang di Alkitab ini Yesus itu lahir di kandang domba. Nah, jadi kalau kelahirannya tempatnya berbeda, pasti orangnya berbeda. Contoh ya, Risuli Lubis, saya lahir di Kisaran, ya, Asahan Sumatera Utara, ya. Terus ada Risuli Lubis yang lahir di Bogor, tentu bukan saya. Nah, tadi kelahirannya saja sudah beda. Nah, terus kita mau bicara apa? Bicara yang lain. Oke, Isa yang di sini, ya, tidak disalib kata Al-Quran, tapi yang kalian percayain adalah orang yang diserupakan dengan Isa, itu yang disalib. Bahkan ada yang bilang Yudas, ada yang bilang bukan Yudas. Intinya bukan Isa yang disalib, Isa di Rafah, diangkat. Yang disalib orang lain. Ya, walaupun kalian aja, ustadz-ustadz itu berbeda pendapat. Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang bukan, ada yang bilang tidak diketahui. Tetapi persamaannya adalah kalian sama-sama mengakui, ya, Ustadz ini, Adi Dayat, sama-sama kalian mengakui bahwa yang disalib bukan Isa, tapi orang yang digantikan serupa dengan Isa. Jadi Isanya sendiri di Rafah. Tapi Yesus di sini kan disalib. Terus bagaimana Anda menyamakan Yesus dengan Isa? Gitu. Terus di sini Isa ini di Al-Quran tidak pernah dia bangkit pada hari yang ketiga, nggak pernah. Tapi Yesus yang di sini dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Berarti kalau dia tidak pernah bangkit pada hari yang ketiga, artinya dia tidak mati, dia di Rafah, gitu. Saya tidak mau membahas lebih dalam lagi. Ada lagi sebenarnya yang membuktikan bahwa sebenarnya sejahteralah atas wafatnya, sejahteralah atas lahirnya, atas bangkitnya ada. Tapi saya tidak mau bahas itu. Saya mau bahas yang Anda tidak ngerti saja, yang Anda mau sama-samain, ya. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Supaya Anda paham. Jadi perbandingannya jangan. Saya lanjutkan ya. Isa yang di sini ini, ya, yang di Rafah tadi akan datang nanti. Datang kedua kali untuk menghakimi, tetapi yang lebih dulu dia lakukan adalah mematahkan palang salib dan membunuh babi-babi. Yesus yang di sini nggak ngurusin babi-babi, nggak ngurusin palang salib. Yesus yang di sini datang kedua kali nanti di Kisah Rasul, ya, 1, itu dia datang di awan-awan, dia akan selanjutnya ya, dia akan menghakimi orang-orang tidak percaya dan akan menyelamatkan orang-orang percaya. Itu kita sudah rangkum semualah dari beberapa sumber Injil, ya, di sumber-sumber Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi tentunya beda dong. Isa di sini kan datang dia mematahkan palang salib, membunuh babi-babi. Di sini kan enggak. Ya, tentu beda sekali ya. Tentu beda sekali. Terus saya mau kasih tahu tadi, ya, yang membuktikan yang Al-Quran di sini Isa dan Yesus ini berbeda. Dan kenapa Anda tidak bisa paham? Itu disebabkan karena Anda menggunakan Alkitab ini. Kalau Isa yang di Alkitab bahasa Arab, khususnya Arab Lebanon yang saya tahu, itu lahirnya sama. Isanya lahir di kandang domba, mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang percaya, datang kembali, akan menghakimi orang yang nggak percaya dan membawa orang-orang percaya tinggal bersama dia di dalam kerajaannya. Jadi sama. Terus Isa yang di Alkitab Arab, ya, itu bisa mengampuni dosa. Sama, ada semua tulisannya ini, ya. Saya akan bacakan, ya. Bener nggak Isa yang di Arab Lebanon, bahasa Arab, bener nggak dia mengakui Tuhan? Dia ngakui. Kalau nggak percaya nanti Pak Hidayat langsung aja, ya. Nanti saya baca-baca bahasa Arab, takutnya ada kesalahan, Anda bilang penistaan lagi. Yohanes 13 ayat 13. Ini sama dengan Alkitab bahasa Arabnya. Cuma di sana Isa. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Betul. Yohanes 13 ayat 13.
di Alkitab Arab juga sama, ya. Yesus mengaku dirinya Tuhan dan Guru, ya. Terus kita baca di Yohanes 20 sama juga. Yohanes 20 ayat 29 sama. Ya, mulai 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya." Berarti kan dia tidak menolak kalau dia dikatakan Lord and my God, Tuhan dan Allah, ya. Terus mungkin Ustadz Adi Hidayat ini mungkin, wah kalau hanya begitu mah itu mah belum konkret. Nah, kalau mengampuni dosa bagaimana? Nih dia bisa mengampuni dosa nih. Saya akan bacakan ya di Lukas. Lukas pasal 5, saya akan bacakan nih. Ayat 20 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah atau Allah sendiri?" Mungkin orang-orang Farisi itu termasuk ya Pak Ustadz Adi Hidayat tadi yang nggak percaya kan? Marah ahli-ahli Taurat nih karena Yesus berkata kepada orang yang lumpuh tadi, "Dosamu sudah diampuni." Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Yesus bilang begini, kalau hanya ngomong doang dosamu diampuni, gampang aja. Tetapi aku mau buktikan. Jalan, orang lumpuh itu jalan, saudara. Tetapi bukan itu yang paling saya percayai, dia Tuhan, bukan gara-gara itu. Ini lihat. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkata, "Aku berkuasa." Dia gelarnya anak manusia, ya. Dia kealahannya penuh, tapi gelarnya sebagai dia yang datang ke bumi, dia anak manusia. Dia kan biar kamu tahu aku bisa ngampuni dosa. Jadi bisa ngampuni dosa. Makanya dia adalah Tuhan Allah, ya. Yesus itu Tuhan Allah, tapi Isa yang di Al-Quran memang itu nabi kalian. Tapi Isa yang di Alkitab Arab Lebanon itu adalah Tuhan. Ya, ini Anda supaya belajar sejarahnya di mana ini terjadi blundernya, kenapa seperti itu. Ini perbedaannya lagi. Maryam yang di Al-Quran itu punya paman namanya Harun, ya, punya paman Harun. Sedangkan Maria yang di Alkitab, ya, enggak punya paman namanya Harun. Harun itu di Alkitab abangnya Musa. Itu jaraknya, ya, itu kira-kira 1400 tahun ke Maria yang di sini, yang di Al-Quran. Jadi pasti orangnya lain lah. Tapi intinya saya mau menjelaskan saja, ya, supaya Anda paham. Daripada mengurusin agama-agama orang begitu, Ustadz, lebih bagus kau melayani begini nih. Ini siapa ini yang kita layani? Ini umat-umatmu. Ini kita layani mereka. Saya percepat ya. Habis kita layani, kita kasih makan nih. Ini khotbah. Kalau dalam pandangan manusia Saya percepat ya. Zina merampok ini atau curi telur? Yang merampok kan? Yang berzina. Nah, sekarang kalau yang merampok berzina ini bertobat minta ampun, diampuni nggak? Tapi yang curi telur ini sampai mati dia nggak ngaku-ngaku. Ini ya. Anak kecil lu. Kita kasih makan mereka. Ya. Jadi daripada menista-menista begitu, lebih bagus layani begini-begini. Banyak lagi ya yang kita layani begini. Banyak, nanti ada linknya di bawah semua. Ada. Nggak terhitung ya. Jadi setiap hari Sabtu kita layani mereka. Sekarang kita nggak bisa layani kumpul begini disebabkan PPKM. Jadi kita kumpulnya pagi-pagi jam 4. Kita nggak kasih lagi mereka langsung nasinya, tapi kita kasih uang mereka beli sendiri makan di mana gitu. Karena PPKM kan. Jadi ini yang dilayani. Tapi sekarang tetap rame juga. Cuma tidak di sini lagi, kita di pinggir jalan, jadi agak ada jarak-jarak mereka. Makanya begitu ya, marilah kita doakan Indonesia biar damai, ya. Tuhan Yesus, aku berdoa
Biarlah Indonesia ini damai. Semua, mau ustadz, mau pendeta, mau biksu, apa saja, bukan saling menghina, tapi semuanya akan membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. Secara khusus kami membawa mereka untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Berkati semua yang sudah menonton video ini, terus yang sudah subscribe, Tuhan berkati. Jadikan mereka saluran berkat untuk pelayanan misi Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Jadi